Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran kitab. Kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Materi kali ini adalah pasal yang ke-6 atau disebut sebagai bab yang ke-6. Pasal yang ke-6 halaman 7, yakni berjudul Al-Waladul Aminu, artinya seorang anak yang terpercaya. Seorang anak yang dipercaya. Riwayat seorang nabi yang kita cintai sebagai kasih Allah adalah seorang yang mendapatkan gelar Al-Amin sebelum beliau diangkat menjadi kenabiannya di umur 25 tahun dan diangkat kerasulannya di umur 40 tahun. Beliau semenjak kecil itu sudah mendapatkan gelar Al-Amin, artinya terpercaya. Rasul tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Makanya sifat yang wajib bagi Allah salah satunya adalah sifat sidik, yang artinya benar. Nah, ini dalam pasal ke-6 singkat saja ada kisah keluarga kecil bahagia, di mana keluarga kecil tersebut mencakup 4 anggota. Pertama ayah, kedua ibu, ketiga anak pertama, dan yang kedua anak terakhir. Nah, ini kedua anak ini perempuan dan juga laki-laki. Laki-laki adalah seorang yang bernama Muhammad. Ayahnya seorang ustadz, ibunya seorang ibu rumah tangga. Nah, ini Muhammad adalah seorang anak yang soleh, teladan, rajin, dan juga dia pernah ke pesantren, sudah menjadi seorang santri. Ada adiknya perempuan. Nah, ini adiknya sedikit kacau. Dia belum masuk ke dunia kepesantrenan dan juga terpengaruhi oleh game online. Nah, ini keluarga bahagia ini diceritakan. Pertama, ada seorang anak bernama Muhammad, orang yang terpercaya. Dia selalu yakhafullaha, takut kepada Allah dimanapun keberadaannya. Wa yamtathilu amrahu wa dzata yaumin qalas lahu ukhtu su'ada. Dan di suatu hari ternyata saudara perempuannya itu memanggil kepada kakaknya Muhammad. Siapa gerangan daripada adik perempuannya bernama Suad. Ternyata Suad ini sedang memantau kegiatan di rumahnya, kegiatan ayah dan juga ibunya. Ternyata dia menunggu-nunggu kepergian ayahnya untuk bekerja. Dia menonton TV, mungkin si Suad itu melirik, tidak ada, melirik belum berangkat. Dia mengharapkan ayahnya itu pergi. Ternyata inna abana qad kharaja minal baiti. Ternyata kemudian ayahnya itu keluar rumah, pergi untuk berangkat kerja. Fahaluma bina naftahu. Kemudian itu Su'ad memanggil kepada kakaknya Muhammad, sini. Oh, kak, sini kak. Nah, sambil bersembunyi-sembunyi. Apa gerangan dengan tujuannya? Yakni untuk mengajak kakaknya melakukan kesesatan yang abadi. Apa itu? Untuk mencuri makanan yang dimiliki ayahnya. Nah, jadi ayahnya memiliki suatu makanan yang Su'ad tersebut tertarik. Kemudian dia mengajak kakaknya untuk bermaksud makan bersama, gitu.
sekilas seperti kan pekerjaan yang baik mengajak kakaknya, tetapi ini adalah suatu kejahatan. Pabuna la yang zuru ilaina, ayah kita sudah pergi, dia tidak akan melihat kita mengambil makanannya yang nikmat-nikmat ini. Kemudian Fajabah, kakaknya menjawab, wahai adikku, hakikatan ya ukhti, wahai adikku yang tercinta, sesungguhnya memang ayah kita tidak melihat kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu melihat tingkah laku apa yang kita lakukan. Sehingga dalam pasal ini Aminah Su'ad merasa malu atas kelakuan buruknya yang kemudian dinasihati oleh seorang kakaknya. Kemudian Su'ad merasa malu dan juga bersyukur. Faqalat sahihun kalamuka ya akhi wa ashkuruka katsiran. Perkataanmu sungguh benar wahai saudaraku, aku bersyukur memiliki kakak sepertimu, yang dimana ketika aku akan melakukan kejahatan, yakni dosa, engkau menegurku dengan kebaikan, bukan menjadi seorang yang sefrekuensi untuk berbuat kejahatan. Nah, ini adalah cerita singkat daripada materi pasal yang nomor 6. Pada intinya dalam pasal ini kita dididik untuk mempunyai adab, jangan pernah berani untuk mengambil suatu barang yang dimiliki kedua orang tua kita. Hapus dalam kamus kita orang tua kaya, kita menjadi sultan, anak kaya, orang tua menjadi pembantu. Itu merupakan pekerjaan setan, tidak dididik dengan agama Islam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.